Ari Wibowo. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa hari ini pengawas sekolah bersama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pokok itu Sigit akan bersama-sama penggalian data untuk penyusunan rencana kerja tahun 2024. Sehat Pak Sigit? Iya, alhamdulillah sehat. Bisa kita lanjut. Tujuan ini untuk menggali kekuatan, kelemahan, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menentukan strategi pendampingan untuk mencapai tujuan baik dengan guru maupun dengan kepala sekolah maupun guru dan siswa, kepala sekolah dan siswa, kepala sekolah dan guru. Saya lanjutkan ini. Selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Pokok Idul, sudahkah mengeksplor dan print raport pendidikan tahun kemarin? Untuk rapor pendidikan kita sudah mengeksplor di websitenya rapor pendidikan. Lalu untuk mempermudah kita untuk mempelajari rapor pendidikan juga kita cetak, kita print untuk dapat kita diskusikan bersama guru di sekolah. Bisa terjadi. Kalau di print seperti ini memudahkan kita untuk melihat dan menindaklanjuti hasil-hasil yang sudah tertulis di sini. Pak Sigit, dari skor 1 sampai 100, kira-kira pada peringkat dan kelompok berapa pencapaian sekolah panjenengan? Dari hasil rapor pendidikan rata-rata pencapaian kita di antara 21 sampai 40%, jadi ini berada di kelompok menengah ke atas. Karena menengah atas tentu kita bisa melihat pada rapor pendidikan yang indikatornya turun pada apa saja Mas? Ada beberapa indikator yang turun di rapor pendidikan, diantaranya di iklim keamanan sekolah. Itu fokusnya terutama pada perundingan. Lalu ada juga yang turun di kepemimpinan institusional. Itu fokusnya pada visi misi, dan juga ada lagi yang turun di bidang peningkatan mutu guru yang terfokus pada kualitas pembelajaran. Ini ada beberapa yang turun. Sedangkan yang naik pada skor apa Mas? Yang naik itu pada literasi kebanyakan di subindikatornya itu naik Pak. Pertama yang agak banyak itu pada kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. Lalu di bidang numerasi juga naik, terutama yang di bidang aljabar. Kemudian yang berikutnya ada juga yang naik di karakter.
tentang kreativitas siswa di sekolah kami. Itu yang beberapa yang naik itu Pak, adalah literasi, numerasi, dan prioritas rekomendasi. Apa saja yang belum bisa dilaksanakan pada tahun ini? di tahun lalu rekomendasi yang belum kita laksanakan pada peningkatan mutu guru belum bisa maksimal kita laksanakan. Kemudian juga di partisipasi warga sekolah ini juga belum bisa kita laksanakan secara maksimal karena ada beberapa kendala dalam organisasi di desa Tempoko Kidul sehingga belum bisa terlaksana. Kekuatan yang sudah dimiliki sekolah apa saja? Kalau di bidang akademis itu kita baik di literasi dan numerasi seperti yang tercantum di rapor pendidikan itu alhamdulillah kita sudah meningkat dan menjadi kekuatan di sekolah ini. Kemudian kalau di bidang manajerial itu tentang PTK Pak. Jadi kerjasama antara guru dan kepala sekolah, guru dan siswa, kepala sekolah dan siswa itu sudah terjalin dengan baik dan juga menjadi kekuatan sekolah dan kualitas pendidikan. Peluang seperti apa yang bisa Bapak ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada? Peluang penyelesaian masalah ini tentunya pada komunikasi yang terjalin di sekolah ini, jadi antara guru, kepala sekolah, dan juga siswa. Ini komunikasi tentunya menjadi peluang yang baik untuk menyelesaikan masalah. Dan juga selain itu kita juga butuh peluang yang baik dalam penganggaran, dukungan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah supaya peningkatan kami peluangnya dari komunikasi PTK dan dukungan anggaran. Hambatan apa saja yang Bapak Sigit temukan dalam menyelesaikan masalah di SD Negeri 1 Pokokbun? Dalam penyelesaian masalah sebenarnya ada beberapa hambatan, tapi yang paling kita menjadi resiko dalam penyelesaian masalah, hambatan yang paling berat itu memang pada komunikasi, karena kadang-kadang teman-teman dari guru itu ada yang kurang antusias untuk diajak dalam komunikasi penyelesaian masalah. Itu dari yang tampak di sini adalah seperti itu Pak. Jadi memang kita butuh motivasi untuk bagaimana permasalahan di sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga di sekolah. Jika ada hambatan, solusi apa yang Bapak gunakan? Jadi selama ini permasalahan kita selesaikan terutama dengan komunikasi ya. Jadi menjalin komunikasi yang baik
Kemudian setelah itu kita cari penyebabnya kenapa menjadi permasalahan, sehingga kita bisa menentukan arah tujuan untuk sebagai solusi pemecahan masalah. Dan juga kita kolaborasi antara guru, antar kepala sekolah, kita kerjasama. Itu salah satu atau beberapa solusi yang kita ambil selama ini untuk menyelesaikan. Jika sebuah solusi yang Bapak persiapkan tidak membantu penyelesaian masalah, penyelesaian sebuah hambatan, maka yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut dengan cara apa? Tentunya kita berusaha menyelesaikan itu di keluarga SD, namun apabila memang tidak terselesaikan, pertama-tama memang kita minta bantuan kepada pengawas sekolah atau kepada ketua kodim, dan bisa juga kita meminta bantuan ke dinas pendidikan atau dinas pendidikan, sehingga nanti kemungkinan dengan beberapa kolaborasi dan tahapan ini, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan masalah. Ini utamanya memang kita selesaikan. Ini saya ulang, cadangan dan opsi lain untuk penyelesaian hambatan. Tidak ada ya. Jadi, seperti yang tadi saya utarakan di pertanyaan sebelumnya, cadangannya itu Pak. Jadi untuk opsi penyelesaian hambatan itu cadangannya memang kita koordinasi dengan rapat pengawas, kemudian koordinasi dengan komite juga bisa, ataupun koordinasi dengan warga sekolah yang pendampingan saat ini seperti apa yang mendesak dibutuhkan sekolah? Untuk saat ini yang mendesak peningkatan pendidikan di sekolah, terutama di SD ini adalah di peningkatan mutu guru. Jadi kompetensi pembelajaran, terutama dengan dinamika perubahan kurikulum dan juga metode pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif di saat ini, kita untuk penyesuaian dalam pembelajaran sehingga peningkatan mutu ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan pendampingan. Ini berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan, tentu saja akan dilanjutkan dengan aksi yang Bapak kerjakan untuk menyelesaikan hal tadi. Rencana utama di tahun 2024 yang akan Bapak lakukan dalam menyusun rencana kerja tahunan apa saja? Sebelum menyusun rencana kerja tahunan ini, utamanya kita tidak berjalan sendiri, namun kita akan membuat atau membentuk tim untuk menyelesaikan atau menerjemahkan dan juga mengaplikasikan rekomendasi yang terdapat pada rapor pendidikan utamanya ini, supaya nanti kita bisa terjemahkan ke dalam rencana yang akan kita lakukan di tahun 2024. Jadi utamanya nanti kita membuat
tim guru untuk mendiskusikan rencana di dalam penyusunan RKAS tentu ada skala prioritas yang diselaraskan dengan temuan di raport pembelajaran. Jelaskan. Skala prioritas kami sesuai dengan rapor pendidikan yang telah kami eksplor itu utamanya pada kepemimpinan institusional, fokusnya pada visi misi sekolah. Kami berarti untuk perbaikan visi misi, kemudian di segi keamanan sekolah itu kita juga akan melakukan penyusunan sebagai skala prioritas. Kemudian yang berikutnya tentang peningkatan mutu guru dan pembelajaran, itu utamanya dalam metode pembelajaran itu akan menjadi skala prioritas kami dalam penyusunan Pak Sigit, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan? strategi untuk mencapai tujuan ini pendidikan sekolah ini, antara lain kita akan menggunakan strategi kolaborasi, koordinasi, kemudian melakukan praktek baik, dan juga tentunya yang terakhir adalah dukungan anggaran nanti yang akan kita masukkan ke dalam anggaran. Beberapa strategi yang akan kita gunakan untuk tujuan. Untuk pencapaian tujuan yang sudah rencanakan dalam rencana aksi itu kira-kira membutuhkan waktu berapa bulan? Dari pembentukan tim sampai nanti menjadi rencana yang telah disepakati, kurang lebih kita menggunakan waktu di antara akhir tahun dan awal tahun ini selama 2 bulan. Itu selama 2 bulan nanti kita akan menyusun strategi hingga nanti untuk rencana dapat direncanakan. Parameter keberhasilan tujuan itu tentu saja perlu disusun. Nah, parameternya apa untuk ukuran pencapaian tujuan? Kalau tadi kita fokus kepada beberapa masalah, katanya tadi di kepemimpinan institusional. Tentunya kalau di kepemimpinan kita parameternya pembelajaran atau pendidikan di S1 ini seluruhnya dapat berjalan sesuai SOP yang kita buat. Tentunya dapat berjalan baik sesuai SOP. Kemudian kalau di peningkatan iklim keamanan sekolah, parameter yang kita gunakan tentunya iklim sekolah yang kondusif. Nah, itu bisa diukur dari perilaku kita di sekolah yang saling menghargai ataupun menurunnya tingkat perundungan di sekolah ini. Kemudian kalau dari segi peningkatan mutu guru, itu parameternya adalah pelaksanaan pembelajaran yang membuat siswa antusias dan aktif dalam pembelajaran.
dan tentunya nanti akan berdampak baik juga pada hasil pembelajaran dari evaluasi yang dilakukan Bapak Ibu. Itu tentu akan menjadi parameter keberhasilan kita dari tujuan yang kita buat. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya gangguan? Cara mengantisipasi nanti sebelum terjadinya gangguan kita sudah melakukan antisipasi. Salah satunya nanti kita akan melaksanakan sosialisasi program sekolah untuk mengantisipasi, sehingga kita sampaikan, kita utarakan semuanya ke seluruh warga sekolah, dan di situ nanti kita juga akan membuat beberapa kesepakatan dan komitmen sehingga akan dapat mengantisipasi terjadinya gangguan kita dalam mencapai tujuan. Jadi, sebelum melaksanakan rencana yang telah Bapak susun, apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana ini, tentunya kita melihat kondisi di sekolah ini, yang utamanya di daya dukung di sekolah ini. Yang pertama daya dukung dari SDM-nya sekolah ini bagaimana, dan selain itu juga kita melihat sarana yang tersedia di sekolah tersebut. Lalu kita juga memperhatikan tentang warga sekolah yang lain di sekolah, misalnya orang tua dan komite, itu juga kita perhatikan untuk melaksanakan rencana yang sudah kita buat. Memang kita perhatikan dulu bagaimana, apakah dapat nanti kita menyelesaikan melaksanakan rencana yang kita buat. Komitmen apa yang dibuat? Dan pasti punya komitmen untuk mencapai itu. Komitmen kami sebenarnya sederhana, kita komitmennya hanya untuk bersungguh-sungguh dan bersedia dan bersungguh-sungguh. Itu kita pokoknya itu harus terselesaikan dan harus kita laksanakan rencana yang sudah kita sepakati dan kita buat ini. Kita akan bersungguh-sungguh untuk merencanakan atau menyelesaikan rencana itu. Komitmennya sederhana saja. Luar biasa. Siapa dan apa yang membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen tadi? Jadi yang membuat kami semangat untuk dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan rencana yang kita buat ini, utamanya adalah peserta didik. Jadi siswa-siswa di sekolah ini memang membutuhkan pendidikan yang baik dan berkualitas, sehingga kita yakin untuk menjaga komitmen. Kemudian juga Bapak Ibu guru itu yang utamanya memang tugasnya wajib untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga akan menjaga komitmen juga. Lalu ada juga Bapak Ibu pengawas, itu nanti kita sebagai support system kita untuk mendukung dan menjaga komitmen kita supaya tetap stabil, jangan sampai
Gubernur biasanya Bapak Ibu ini sangat berperan sekali untuk menjaga komitmen dan program kita. Bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah wawancara ini? Ya, jadi setelah ini saya akan melakukan dan melaksanakan rekomendasi yang telah Bapak berikan dari wawancara ini dan juga rekomendasi dari rapor pendidikan dan juga masukan-masukan dari pihak terkait di sekolah ini dalam usaha kami untuk mencapai tujuan yang akan kita rencanakan di tahun ini. Apa yang telah menjadi komitmen dan akan Bapak kerjakan? Apakah Bapak berani bertanggung jawab? Siap, jadi Pak. Jadi memang yang pertama tugas dan juga ini memang tanggung jawab, jadi memang ini harus siap dan harus berani untuk bertanggung jawab. Terima kasih Pak Sigit sudah bisa membuka kekurangan dan kekuatan saya serta peluang apa yang akan dikerjakan serta komitmen. Teliring doa Pak Sigit dan seluruh warga SD Negeri 1 Pokokbumi, Bapak Ibu, tenaga pendidikan lainnya, siswa semua sehat dan bisa melaksanakan tugas guru di bidang pendidikan dan diberkati kepandian serta umur panjang. Saya rasa cukup, saya akan lanjut ke sekolah. Dulu ya. Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini dan juga rekomendasi ini akan segera kita laksanakan di sekolah.